Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semua menyadari tentang pentingnya doa dalam kehidupan kita setiap hari. Mengapa doa itu penting? Karena tanpa doa kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Tanpa doa kita menjadi lemah dan gampang diseret oleh kekuatan dunia. Dengan doa kita menjadi tenang, kita menjadi aman, damai, bahagia, dan penuh dengan sukacita. Doa adalah sebuah komunikasi yang terjalin antara kita dengan Tuhan. Dan karena doa itu adalah sebuah komunikasi, adalah tidak pas kalau kita hanya berbicara dan terus berbicara dan Tuhan hanya sebagai pendengar. Akan menjadi wajar jika pada kesempatan tertentu jika kita berdoa kita menjadi pendengar, dan pada kesempatan tertentu juga Tuhan menjadi pendengar. Kalau Tuhan berbicara maka kita yang mendengar, dan kalau kita berbicara maka Tuhan yang mendengar. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita perlu juga menyadari bahwa dalam komunikasi, dalam doa itu ada dua arah. Kita yang berbicara, Tuhan yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tetapi juga Tuhan yang berbicara dan kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Lalu bagaimana caranya kita berdoa? Pernah ada umat kita datang dan meminta supaya ia berdoa sama seperti saudara-saudara kita dari gereja sebelah. Karena menurut dia bahwa saudara-saudara dari gereja sebelah, mereka doanya itu canggih, mereka doanya itu panjang-panjang, doanya itu lancar-lancar, doanya itu indah-indah. Lalu saya mengatakan kepadanya, apa kamu juga mau seperti itu? Dia mengatakan, ya saya juga mau seperti itu. Akhirnya saya mengatakan, bukan itu yang penting. Yang paling utama dalam doa adalah penyerahan diri secara total. Apa gunanya doa itu panjang-panjang, doanya itu bertele-tele, tapi substansinya itu tidak disentuh. Akan menjadi jauh lebih pas. Dan saya yakin Tuhan lebih terima kalau doa itu simpel, doa itu sederhana, doa itu singkat, padat, dan berisi. Menjadi tidak begitu penting bahwa Anda mau berdoa, mau hebat-hebat, tetapi tidak menyentuh substansi dari doa itu. Kemudian juga sebuah pengalaman bahwa Anda yang mengatakan bahwa ada doa yang salah, ada doa yang benar. Saya mengatakan benar bahwa ada doa yang salah, ada doa yang benar. Doa yang salah adalah doa seperti orang Farisi yang berdoa dengan pemungut cukai di bait Allah. Kita sama-sama tahu
doa dari orang Farisi dan Bait Allah. Orang Farisi mengambil tempat yang paling depan, dan pada saat dia berdoa, dia menepuk-nepuk dada, dia membanggakan kehebatannya di hadapan Tuhan. Oh, dia berbuat baik, dia berbuat kasih, dia peduli dengan orang, dia berpuasa. Lalu yang lain, oh, dia juga mempersalahkan orang lain. Dia mempersalahkan si pemungut cukai yang ada paling belakang. Dan ketika dia salah berdoa di situ, Tuhan tidak mendengarkan doanya. Tetapi si pemungut cukai yang ada paling tepat, dia ada di tempat yang paling belakang, dia cuma dengan sederhana hati yang tulus dan ikhlas, dia tidak berani untuk mengangkat wajahnya kepada Tuhan. Dia hanya mengatakan, Tuhan, kasihanlah aku orang berdosa. Justru doa dari si pemungut cukai itu yang didengarkan oleh Tuhan. Orang Farisi, doanya tidak didengarkan. Yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang Farisi. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa simpel dan sederhana. Dia mengajarkan doa Bapa kami. Kita sudah hafal di luar kepala. Doa Bapa kami yang diawali dengan sapaan Bapa. Yesus menyebut Bapa dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Yesus menyebut dan memanggil Bapa. Pada saat di atas salib, ketika dia dalam situasi sakrat maut, dia pun mengatakan, ya Bapa, jangan tinggalkan aku. Atau ya Bapa, ampunilah mereka. Dia sebut Bapa. Dan maka kita pun juga menyebut Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Setelah kita menyebut Bapa, lalu kita muliakan Dia. Dimuliakanlah namamu. Allah harus diagungkan, Bapa harus diagungkan. Lalu setelah itu kita memohon. Ada beberapa permohonan yang ada di situ. Karena itu urutannya ini juga harus jelas. Ketika kita berdoa, jangan langsung meminta, jangan langsung menuntut pada Tuhan. Nah, jangan langsung menyampaikan permohonan-permohonan litani yang panjang tentang permohonan-permohonan, tetapi nyebut Dia dengan Bapa, muliakanlah Dia, lalu memohon. Dan di akhir dari doa itu, Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa mereka juga harus mengampuni. Sebagaimana Bapa mengampuni, maka mereka juga harus mengampuni. Sebagaimana Bapa bermurah hati, Bapa Maha Rahim, mereka pun juga murah hati dan Maha Rahim. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita hidup kembali doa-doa kita, rawat pupuk doa-doa kita, entah doa pribadi, doa bersama-sama dalam keluarga. Semoga doa itu menjadi kekuatan kita dalam dunia ini. Dan juga mari kita hidup kembali dan kita hayati doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita, yakni doa Bapa kami, sehingga tidak sekedar kita mengucap secara lancar, tetapi juga menghayatinya juga dengan benar dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lanjutkan dengan persiapan bersama.